Halo warga sedulur Banten, dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas RSUD Banten menuju wilayah bebas korupsi, WBK, perlu dipahami dan diketahui informasi tentang istilah gratifikasi, benturan kepentingan dan whistleblowing system, WBS. Berikut penjelasannya. Hubungan antara gratifikasi dan konflik kepentingan. Semua praktik korupsi dimanapun selalu melibatkan konflik kepentingan di dalamnya. Ketika seseorang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan organisasi, maka akan terjadi korupsi. Konflik kepentingan ini terkadang juga muncul karena adanya gratifikasi, dua pelanggaran yang saling terkait. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konflik kepentingan didefinisikan sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat dan dilakukannya. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain terhadap kualitas keputusan atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan tindakannya. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2020 tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Ruang lingkup terjadinya benturan kepentingan yaitu dari sisi sumber daya manusia, keuangan, pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan aset, barang milik negara, daerah. Sumber benturan kepentingan. 1. Penyalahgunaan wewenang. 2. Perangkapan jabatan, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu, kekerabatan, pertemanan, dan lain-lainnya. 4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. 6. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. Laporkan adanya pelanggaran benturan kepentingan melalui Unit Pengendali Gratifikasi atau Sistem Whistleblowing System, WBS, laporan tertulis, dan lain-lain. Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian atau keadaan benturan kepentingan diwajibkan, a. mengungkapkan kejadian atau keadaan benturan kepentingan yang dialami dan diketahui kepada pemberi tugas atau atasan langsung dan, atau kepala unit kerja, b. tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait, c. mengundurkan diri dari penugasan yang terkait. Oleh karena itu seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memperhatikan, menghindari dan memproteksi diri dari potensi terjadinya benturan kepentingan, mampu menjaga sikap dan perilaku sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta terbebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme pada umumnya dan dapat mewujudkan perilaku positif dan kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta mewujudkan manajemen yang sehat pada khususnya. Gratifikasi, Pergub 14 Tahun 2021. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Setiap pejabat atau pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Jika terjadi gratifikasi, laporkan langsung ke KPK atau melalui UPG disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pejabat atau pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud dijamin kerahasiaannya dan dilindungi. Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud terdiri atas: A. Pembina, Gubernur Banten; B. Pengarah, Sekretaris Daerah; C. Ketua, Inspektur; D. Sekretaris, Eselon 3 pada Inspektorat; E. Anggota, Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah, PPUPD, pada Inspektorat, Pejabat Eselon 3, 4 di setiap perangkat daerah bagian UPT. Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat 1, paling sedikit memuat: A. Identitas pelapor berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; B. Informasi pemberi gratifikasi; C. Jabatan pelapor gratifikasi; D. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; E. Uraian jenis gratifikasi yang diterima atau ditolak; F. Nilai gratifikasi yang diterima atau ditolak; G. Kronologis peristiwa penerimaan atau penolakan gratifikasi; H. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi. Whistleblower System RSUD Banten. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2017 tentang tata cara penanganan pelaporan pelanggaran atas dugaan penyimpangan yang dilakukan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindakan pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah terjadi atau sedang terjadi, dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan di lingkungan RSUD Banten. Apa saja yang dapat dilaporkan dalam WBS? Segala tindakan yang menurut undang-undang mengandung indikasi unsur pelanggaran tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi di lingkungan RSUD Banten. Unsur pengaduan apa yang bisa saya laporkan? 1. What? Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui. 2. Where? Di mana perbuatan tersebut dilakukan. 3. When? Kapan perbuatan tersebut dilakukan? 4. Who? Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut? 5. How? Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan? Modus, cara, dan sebagainya. Apa hak-hak yang saya dapatkan sebagai pelapor? 1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya. 2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. 3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan atau pengaduan yang didaftarkannya. 4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan. 5. Mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduannya, dan mendapatkan berita acara pemeriksaan, BAP, dirinya. Bagaimana dengan kerahasiaan data diri saya sebagai pelapor? Kerahasiaan akan tetap terjamin bila Anda memperhatikan hal-hal berikut. 1. Jika ingin identitas Anda tetap rahasia, jangan memberitahukan, mengisikan data-data pribadi, seperti nama Anda, atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku. 2. Jangan memberitahukan, mengisikan data-data, informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda. 3. Hindari orang lain mengetahui nama samaran, username, kata sandi, password, serta nomor registrasi Anda. Silahkan menghubungi nomor telepon dan alamat email berikut, jika Anda menemukan tindakan gratifikasi dan bantuan kepentingan melalui layanan Whistleblower System, WBS, RSUD Banten.